Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Semoga saudaraku semua sehat dan bahagia. Dan jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Rabu 27 Desember 2023, Pesta Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari kedua dalam oktah Natal kita merayakan Pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus, yang mendengar dan bersaksi dengan baik tentang apa yang telah dialaminya bersama Yesus. Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus Kristus yang bangkit dan jaminan akan hidup kekal. Ia menegaskan bahwa tulisannya merupakan kesaksian tentang apa yang dia dengar, dilihat, dialami selama perjalanannya bersama Yesus, bahkan sampai kebangkitan Yesus Kristus. Maka kesaksiannya benar. Kisah Yohanes adalah contoh bagi kita kaum beriman yang hidup di zaman modern ini. Yohanes telah membagikan kisah itu pada kita. Lalu bagaimana tanggapan kita? Kesaksian hidup yang benar menurut Yohanes adalah mengalami kebersamaan dengan Dia, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan bersama Yesus itulah yang kita wartakan dalam kehidupan kita. Caranya dengan terus mengadalami sabda Tuhan. Terus membaca kitab suci, karena di sana kita berjumpa dengan Yesus yang hidup. Dengan demikian kita bisa memberikan kesaksian tentang Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kunci supaya kita bisa memberikan kesaksian tentang Yesus adalah selalu berjumpa dengan Yesus. Selalu menemui Yesus. Perjumpaan dengan Yesus yang paling konkret adalah dalam permenungan kita, membaca kitab suci. Tekun dalam doa-doa kita, merayakan Ekaristi. Saya kira itu saja yang paling penting. Bila 3 hal ini kita lakukan setiap hari, yakinlah bahwa hidup kita adalah cerminan hidup Yesus. Maka kalau kita ingin menjadi saksi-saksi Yesus, maka dekatlah dengan Yesus, supaya kesaksian kita adalah pengalaman hidup kita karena perjumpaan dengan Yesus, dan itu akan membawa berkat bagi banyak orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.